Kali ini, Papua yang jadi target untuk pembukaan lahan baru. Jumlahnya nggak main-main, 600.000 hektar. Kalau dikonversi, luasnya ini 2 kali negara tetangga kita, Malaysia, yang punya total luas 330 hektar. Kenapa banyak? Ya untuk kejar target produksi crude palm oil atau minyak sawit mentah. Banyak kalangan gerah dengan rencana ini, terutama penggiat lingkungan. Sawit Watch meminta pemerintah mengkaji ulang. Selain berpotensi mendorong deforestasi, daya dukung lingkungannya juga disebut sudah hampir di titik finish. Selain konflik agraria, ekstensifikasi sawit juga dapat memperparah konflik lahan. Masalah konflik lahan ini sudah jadi duri dalam daging antara petani, masyarakat adat, dan korporasi. Pertanyaannya, di lahan yang rawan banjir dan tanah longsor, bagaimana perekonomian ini bisa tumbuh? Biaya pemulihan lingkungannya juga jauh lebih besar. Halo Sobat Medonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi perkebunan sawit. Kali ini, Papua yang jadi target untuk pembukaan lahan baru. Jumlahnya nggak main-main, 600.000 hektar. Kalau dikonversi, luasnya ini 2 kali negara tetangga kita, Malaysia, yang punya total luas 330 hektar. Kenapa banyak? Ya untuk kejar target produksi crude palm oil atau minyak sawit mentah. Minyak ini nantinya akan jadi bahan campuran biodiesel 50 atau B50 yang katanya mulai berlaku mandatori 2045. Banyak kalangan gerah dengan rencana ini, terutama penggiat lingkungan. Sawit Watch meminta pemerintah mengkaji ulang. Selain berpotensi mendorong deforestasi, daya dukung lingkungannya juga disebut sudah hampir di titik finish. Analisis kami menunjukkan daya dukung lingkungan Indonesia untuk perkebunan sawit sekitar 18,15 juta hektar. Sudah hampir terlampaui oleh luas lahan yang tertanam sawit saat ini 17,2 juta hektar. Ujar Direktur Sawit Watch Ahmad Surambo atau Rambo seperti dikutip dari mediaindonesia.com. Kalau mau bicara sustainable atau keberlanjutan, tentunya ini masih jauh panggang dari api. Selain konflik agraria, ekstensifikasi sawit juga dapat memperparah konflik lahan. Masalah konflik lahan ini sudah jadi duri dalam daging antara petani, masyarakat adat, dan korporasi. Kalau dari data Elsam, ada 68 konflik lahan sawit di 2024. Itu baru yang tercatat. Bisa jadi lebih dari itu. Tapi jangan pusing dulu, data Sawit Watch lebih besar lagi jumlahnya. Ada 1.126 konflik di perkebunan sawit, melibatkan 385 perusahaan di 22 provinsi. Ketika hutan berubah jadi perkebunan sawit monokultur, lanskapnya juga akan berubah. Dia kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap seperti spon. Yang ini memicu limpasan yang bisa jadi banjir besar ketika ada cuaca ekstrim. Contoh yang terjadi di Aceh. Terdapat 231 hektar lahan konsesi sawit di sana. Di Sumut, lahan konsesi untuk sawitnya sekitar 65.000 dan di Sumbar 24.000 hektar. Kalau hutan Papua gundul sampai 600.000 hektar, potensi bencana banjir ini bisa lebih parah dan daya rusaknya lebih dari yang terjadi di Sumatera. Selain pihak yang kontra dengan kebijakan perluasan sawit, ada juga yang mendukung. Alasannya, industri perkebunan ini bisa berkontribusi menambah pendapatan asli daerah. Pertanyaannya, di lahan yang rawan banjir dan tanah longsor, bagaimana perekonomian ini bisa tumbuh? Biaya pemulihan lingkungannya juga jauh lebih besar. Kalau kita melihat konsumsi sawit nasional, memang bisa dibilang ini naik serapannya. Data gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia menunjukkan konsumsi sawit domestik tumbuh sekitar 5% dari Januari sampai September 2025 atau setara 18,5 juta ton. Sedangkan tahun sebelumnya 17,55 juta ton. Serapan yang terbesar ya dari biodiesel, mencapai 9,41 juta ton. Disusul sektor pangan sekitar 7,37 juta ton. Apalagi sektor sawit ini juga naik sekitar 13%. Serapan domestik yang positif ditambah kenaikan ekspor, sebenarnya ini terdengar cukup seksi dan menggiurkan bagi para pencari cuan.
Lalu bagaimana cita-cita agung swasembada energi? Untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit mentah dalam penerapan biodiesel 50, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut ada 2 cara untuk menambah CPO. Pertama, bikin kebun baru. Kedua, Domestic Market Obligation atau DMO. Apa sebenarnya DMO? DMO ini kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri daripada ekspor. Sebab produktivitas sawit ini sebenarnya masih stagnan. Sementara kebutuhan kita terus meningkat. Guru Besar IPB Bayu Krisnamukti sempat mengatakan B50 bisa menambah beban subsidi dan mengerek harga minyak goreng. Harga minyak goreng diperkirakan itu bisa naik sampai 9%. Oleh karena itu, data dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Pranata Universitas Indonesia sempat mewanti-wanti kalau kebijakan biodiesel nasional ini harus dilakukan secara terukur. Basisnya perlu pakai data ilmiah untuk transisi energi hijau. Kalau nggak hati-hati, Indonesia sebagai produsen dan konsumen sawit terbesar di dunia ini bisa kehilangan potensi devisa. Kenapa? Karena ekspor CPO turun untuk menutup kebutuhan dalam negeri. Dari hitung-hitungan kajian tersebut, Indonesia emang bisa berhemat. Untuk impor solar jumlahnya 172 triliun. Tapi kita kehilangan devisa ekspor minyak sawit mentah jumlahnya 190 triliun. Bukannya untung malah buntung. Negara-negara eksportir seperti India juga bisa beralih ke kompetitor. Apa kita udah siap? Lalu bagaimana mengejar produktivitas sawit? Bisa dengan peremajaan sawit, benih unggul, dan perbaikan tata kelola serta penegakan hukum untuk perusahaan yang punya komitmen pada kelestarian lingkungan. Malaysia bisa kok mempertahankan volume produksi dengan mempertahankan luas lahan tanpa memberi tekanan pada hutan dan ekosistem sekitar.